Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruslan Abdul Goni dari SD Negeri 02 Lodaya. Saya Andi Setiawan dari SDN 02 Lodaya. Dan saya Ade Permana dari SDN 06 Randu Dongkal. Kami dari CGP Angkatan 10 Kabupaten Pemalang akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching supervisi akademik. Assalamualaikum Pak Ruslan. Waalaikumsalam Pak Ade. Bagaimana kabarnya pada hari ini Pak? Alhamdulillah, pagi hari ini saya merasa sangat baik dan sehat. Bagaimana kabarnya Pak Ade sendiri? Saya juga alhamdulillah baik Pak, sehat ya. Gini Pak ya, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan nih kepada Bapak. Boleh. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian. Ya. Baik pada coaching kita pada hari ini, coach dan coachee akan saya amati serta akan saya nilai berdasarkan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan audita atau belum? Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan yang berbobot atau tajam pada coachee, dan juga bagaimana coachee itu merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa ya Pak, disesuaikan dengan prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang saya tanyakan kepada Pak Ruslan, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini Pak? Baik, untuk kompetensi yang akan saya kembangkan di sini adalah tentang satu, present ataupun kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, terus yang satunya adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke Pak, sekarang pertanyaan kedua, kompetensi mana yang akan Pak Ruslan kembangkan secara spesifik yang diinginkan? Baik, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan di sini adalah terkait dengan mendengar aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Baik, kemudian yang terakhir nih Pak, Ya. indikator seperti apa yang Pak Ruslan inginkan dalam proses coaching kali ini? Saya mengharapkan nanti coaching itu bisa menemukan solusi ataupun langkah-langkah yang nantinya bisa menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi oleh si coaching itu sendiri dalam proses coaching nanti. Baiklah Pak, ya. Demikian dulu Pak kegiatan observasi kali ini. Silahkan Bapak melaksanakan coachingnya dengan coaching. Semoga lancar ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak Ade atas kesempatan dan segala saran-sarannya. Sama-sama Pak. Assalamualaikum Pak Andi. Waalaikumsalam Pak Ruslan. Bagaimana nih kabarnya Pak Andi? Alhamdulillah baik. Pak Ruslan sendiri gimana nih kabarnya nih? Alhamdulillah baik juga Pak Andi. Oh iya, ini ngomong-ngomong kemarin katanya ada yang mau diobrolin sama Oh iya nih Pak Ruslan, ada sesuatu yang ingin saya obrolin dengan Pak Ruslan. Baik, mungkin ya kita membutuhkan waktu yang gak usah terlalu banyak lah, sekitar 15 atau 20 menitan saja lah untuk ngobrol-ngobrol seperti ini. Coba Pak Andi sampaikan kira-kira apa nih yang mau disampaikan. Begini Pak, ini terkait dengan rekan sejawat, di mana saya perhatikan dari tahun ke tahun itu kok tidak ada perubahan Pak. Penyampaian pembelajarannya masih menggunakan metode konvensional saja. Padahal kita ketahui bersama ya Pak bahwa perkembangan zaman yang semakin maju, teknologi pembelajaran juga semakin pesat. Nah, tetapi Pak, guru tersebut tidak mau berusaha untuk menunjukkan sebuah perubahan gitu Pak.
namun hanya menggunakan metode itu saja, sehingga berdampak pada pembelajarannya yang kurang bervariatif Pak. Seperti itu Pak. Baik, kalau seperti yang tadi Pak Andi sampaikan, berarti bisa saya garis bawahi nih. Jadi permasalahan yang ada pada Pak Andi adalah tentang pembelajaran dari teman-teman yang ada di sekolah Pak Andi itu kurang bervariatif, begitu ya Pak ya? Betul Pak, kurang bervariatif baik metodenya, medianya, dan lain-lain sebagainya Pak. Baik, kira-kira dari obrolan saat ini nanti kira-kira Pak Andi itu apa nih yang ingin itu didapatkan? Dari obrolan kali ini saya mengharapkan adanya perubahan di sekolah saya Pak. Ya. Khususnya dalam pola pembelajaran yang dilakukan oleh rekan-rekan guru yang ada di sekolah saya, begitu Pak. Baik, berarti yang diharapkan sama Pak Andi ini adalah adanya sebuah perubahan ya. Betul Pak. Kira-kira perubahan yang seperti apa nih yang itu diharapkan atau yang diinginkan oleh Pak Andi itu sendiri? Yang ingin saya harapkan itu rekan-rekan guru jangan terlalu menggunakan metode yang sama gitu Pak, agar proses KBM-nya bisa lebih bervariatif. Seperti misalnya contohnya penggunaan aplikasi Quizzes atau menggunakan metode yang lain yang dapat meningkatkan motivasi belajar anak menjadi lebih besar, begitu Pak. Baik, dan seperti apa nih yang seperti yang barusan Pak Andi sampaikan, seperti metode penggunaan pembelajaran yang bervariatif seperti Quizzes ataupun yang lainnya, itu bisa dikatakan ini adalah pada kondisi yang ideal ya. Berapa ya? Mungkin ya sekitar level 10 mungkin lah ya. Kira-kira di sekolah Pak Andi sendiri, menurut Pak Andi nih, kira-kira level ada pada level keberapa nih di sekolah Panjenengan? Level berapa ya? Sepertinya masih di level 5 Pak. Karena di sekolah itu masih banyak guru-guru senior, sehingga untuk ditingkatkan ke level yang lebih tinggi sepertinya masih agak sulit Pak. Sehingga masih di level 5 seperti itu Pak kondisinya. Baik, berarti berada di level 5 ya. Betul Pak. Terus kira-kira di level berapa nih yang kemungkinan dapat ditingkatkan agar terlihat adanya sebuah perubahan dalam pola pembelajaran yang dilakukan oleh rekan-rekan guru di sekolah Pak Andi sendiri, yang lebih bervariatif seperti itu? Level berapa ya? Mungkin dapat ditingkatkan menjadi level 7 Pak. Mungkin ya itu ya. Karena kalau untuk level yang lebih tinggi memang sepertinya agak sulit, mengingat yang tadi saya sampaikan guru-gurunya itu guru-guru senior. Jadi kalau mulai dari level 5 kemudian menuju ke level 7 itu sepertinya masih memungkinkan untuk dilakukan perubahan Pak. Baik, kira-kira apa saja nih yang mungkin Pak Andi sudah terapkan selain yang ini ya, tadi Panjenengan sampaikan, yaitu adalah kegiatan seperti mentoring ataupun pendampingan individu yang mungkin dirasa oleh rekan-rekan dari Pak Andi sendiri lebih nyaman, lebih efektif seperti itu. Kira-kira dalam metode yang lainnya barangkali ada seperti itu. Mungkin kalau dengan mentoring itu coba nanti saya konsultasikan dengan Bapak Kepala Sekolah atau dengan pengawas untuk bisa membuat semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan seminar Pak, yang tujuannya tentu saja untuk meningkatkan kompetensi guru khususnya dalam hal pembelajaran yang lebih variatif seperti itu Pak.
Baik, berarti Pak Andi ini sudah merencanakan tentang kegiatan tadi seperti mentoring, kemudian pendampingan individu, ataupun bahkan seperti pelatihan, webinar, seminar dan lain sebagainya ya. Iya Pak. Terus dari ketiga kegiatan yang tadi Pak Andi sampaikan, kira-kira menurut Pak Andi yang lebih efektif untuk adanya menuju sebuah perubahan dalam pola pembelajaran yang ada di sekolah Pak Andi sendiri itu apa ini? Oh, yang lebih efektif ya. Iya. Sepertinya ya mentoring Pak, karena kalau yang pelatihan sama seminar kan perlu persiapan yang lebih matang, perlu waktu juga yang tidak sebentar, ada biaya juga, dan juga harus apa itu mencari narasumber yang kompeten. Jadi saat ini yang lebih efektif itu kegiatan mentoring atau pendampingan individu Pak. Baik, mentoring ya Pak ya. Iya betul Pak. Kira-kira dari kegiatan mentoring ini menurut Pak Andi memerlukan sebuah support ataupun dukungan dari yang lain, atau mungkin seperti apa nih yang diharapkan? Support ada sih Pak, mungkin saya akan minta bantuan dari rekan guru di sekolah saya yang memang ahli dalam bidang IT atau penggunaan metode pembelajarannya Pak, yang sudah melaksanakan dengan bervariatif. Itu misalnya di sekolah ada Pak Winoto, guru PJOK, dia juga ahli IT. Kemudian ada juga Ibu Tuti Alfia, itu juga sudah mahir dalam bidang IT Pak. Oh baik, berarti Pak Andi ingin melakukan kegiatan ini dengan cara berkolaborasi seperti Betul, itu Pak. ya. Terus kira-kira menurut Pak Andi ini mau dilaksanakan kegiatan mentoringnya itu kapan nih? Kapan ya? Mungkin secepatnya ya Pak. Minggu depan akan saya lakukan, dan saya akan berkoordinasi dulu dengan guru yang nantinya akan membantu saya. Setelah berkoordinasi, kemudian saya akan lakukan kegiatan mentoring sesuai rencana yang nanti kami sepakati Pak. Oke, bagus sekali Pak rencananya. Terus kira-kira Pak Andi sendiri dari obrolan ini apa sih yang Pak Andi dapatkan? Dari obrolan ini yang saya dapatkan itu saya ada gambaran ya Pak, bagaimana cara atau solusi untuk adanya perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan mentoring, kemudian juga dibantu oleh rekan-rekan guru yang lain yang memang memiliki keahlian dalam bidang IT maupun dalam segi pelaksanaan pembelajaran yang bervariatif itu tadi Pak. Oke, alhamdulillah ya Pak ya. Iya, Sekarang apa itu Pak Andi sudah punya gambaran terkait tentang permasalahan yang sedang dihadapi untuk melaksanakan perubahan dari pola pembelajaran yang lebih bervariatif di sekolah Pak Andi. Oke, saya tunggu ya Pak ya kabar yang lebih baik lagi dan cerita-cerita dari Pak Andi yang lain terkait dengan yang ada di lingkungan sekolah Pak Andi. Semoga kegiatan Nanam Batu Pak Andi berjalan dengan lancar, tidak ada halangan, dan sekali lagi saya tunggu nih kabarnya setelah Batu Pak Andi melaksanakan kegiatan mentoring, kemudian pendampingan individu, kira-kira hasilnya seperti apa? Ya Pak, terima kasih banyak juga atas kesediaan Pak Ruslan yang sudah meluangkan waktunya, sudah mau mendengarkan keluh kesah saya begitu ya Pak. Mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa terjadi adanya perubahan di sekolah saya Pak. Baik, sama-sama Pak Andi. Assalamualaikum Pak Ruslan. Waalaikumsalam Pak Ade. Pak Ruslan tadi sudah melaksanakan coaching ya dengan Pak Andi. Alhamdulillah betul sekali Pak. Baik Pak, ya saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bapak.
Monggo. pasca terkait dengan setelah observasi tadi. Mhm. Yang pertama yang saya tanyakan pada Pak Ruslan adalah apa saja yang sudah Pak Ruslan lakukan saat coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan, Pak? Baik, di coaching kali ini itu saya sudah melaksanakan kegiatan tersebut dengan alur tirta, seperti menanyakan tujuan, terus kemudian identifikasi, terus rencana aksi, dan juga tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali dari coaching itu sendiri untuk dapat menemukan solusi ataupun langkah-langkah yang menjadi sebuah permasalahan yang sedang dihadapi oleh si coaching itu sendiri. Ya, baik ya Pak ya. Menurut saya sebagai observer tadi Pak ya, tadi pada saat proses coaching yang sudah berjalan dengan baik, kemudian proses yang tadi itu sesuai dengan alur tirta, dan juga Pak Ruslan sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan berbobot yang tajam sekali pada Pak Andi, ya, sehingga beliau Pak Andi menemukan solusinya. Selain itu pelaksanaan coaching tadi juga sudah sesuai dengan prinsip coaching ya Pak ya. Iya. Kemudian kira-kira kompetensi apa yang dikembangkan berdasarkan kegiatan coaching yang baru saja dilakukan Pak? Baik, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu dengan cara lebih memahami lagi tentang alur tirta agar kegiatan itu coaching itu bisa berlaksana dengan baik lagi, seperti itu. Oke, baik ya Pak. Terima kasih banyak Pak Ruslan ya. Semoga kedepannya akan lebih baik lagi Pak. Baik, sama-sama Pak Andi. Terima kasih. Sama-sama Pak.